Lho kok awake dhewe tangi abote. Wah. Mana mungkin kita bisa ngaji lorone enteng nek awake dhewe lara-lara terus. Umatnya Nabi karena nabinya keren ya umatnya kudu keren. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan berkah dan kasih Allah terus hadir mengalir ke dalam seluruh sisi-sisi kehidupan kita. Amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Segala pujiannya milik Allah, Kaisangnya Rahman Rahimnya, kembali kita dibangkitkan dari kematian kita semalam. Sayangnya Allah semata kita diberi kekuatan untuk qiyamul lail, menegakkan malam. Kelihatan wajah-wajah qiyamul lail kelihatan ini. Sayangnya Allah semata kita diberi kekuatan untuk mengayunkan kaki kita di masjid yang kita cintai ini. Sayangnya Allah semata kita bisa qobliyah subuh, kemudian subuh, terima kasih. Bahkan zikir bareng-bareng, bahkan kita masih mau taklim ini, Masya Allah. Ini sayangnya pada Allah, pada kita luar biasa. Kita terus berdoa agar Allah memberikan keistiqomahan kita untuk terus beribadah padanya. Amin. Kita diberi kekuatan keringanan untuk dari waktu ke waktu kita makin mendekat merapat pada Allah SWT. Amin. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran manusia agung, manusia mulia, uswah hasanah yang terbaik, role model terbaik, beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita akan terus dan terus bersalawat. Bersamaan itu kita taslima ya, tunduk patuh ikut ajaran-ajaran. Semoga kita menjadi bagian nikmatnya Nabi yang tak pernah bertatap muka, yang hidup tak sezaman tetapi terus ikuti ajaran-ajarannya sehingga kita menjadi umat yang dirindu oleh Kanjeng Nabi. Amin. Yang saya hormati seluruh pengurus yayasan, takmir, para sepuh, ibu bapak semuanya, para alim semuanya. Terima kasih saya diberi kesempatan untuk sharing pagi ini. Kita akan ngobrol-ngobrol santai saja. Mau yang santai atau yang tegang-tegang Bapak Ibu? Santai apa tegang-tegang? Tegang-tegang mau santai? Ya mau santai boleh untuk jari. Ya mau tegang-tegang boleh untuk jari. Yang saya tanya apapun tidak tunjuk jari, tolong untuk jari. Kita akan ngobrol santai-santai Bapak Ibu ya. Kita akan bicara tentang masalah Bapak Ibu ya. Tentang apa? Kenapa ini penting Bapak Ibu hormati? Karena kebetulan saya ini seorang pria panggilan Bapak Ibu ya. Saya dipanggil di perusahaan-perusahaan, di company, lembaga pemerintahan untuk berikan training, coaching, dan terapi Bapak Ibu ya. Bahkan saya bekerja saya banyak di ruang kecil, bilik kecil, di klinik saya. Yang datang semua orang bermasalah Bapak Ibu. Dan masalahnya serem-serem Bapak Ibu. Terakhir kemarin Bapak Ibu, baru hari kemarin. Wingi nih. Ini hari Ahad ya. Hari Sabtu, hari Jumat. Hari Jumat Bapak Ibu ada orang langsung ngotot ketemu saya di ruang saya Bapak Ibu. Ada 2 orang yang ternyata 11-12, umurnya 50-an kayak saya. Yang satu Bapak Ibu kerjanya adalah keluar masuk penjara Bapak Ibu. Sejak remaja nganti tuwek keluar masuk penjara. Masya Allah. Patule sampai ono yang kaya ngono. Iseng saya tanya Ibu, Pak, berapa kali di penjara? Ping piro nang penjara? Apa jawab Ibu? Supen Pak. Supen itu karena saking banyaknya. Ya Allah. Yang satu Bapak Ibu itu nganti tua dia putuk tukang judi. Dengan tegas dia bilang dengan enteng, wah Pak kalau mau limon itu expert katanya. Ya Allah. Ya Allah. Kayak gitu, dunia kayak gitu. Saya berhadapan dengan orang yang hubungan suami istri bentrok terus. Padahal mbiyen zaman mulai usaha ya barengan, goncengan nyetut gitu. I love you, I miss you. Lah kok belakangan I do pak you, ya Allah. Saya melihat Bapak Ibu antar orang bisa benerik
mulanya disharmoni lama. Jadi aduh paribasan banyu mau nyawuk, duit apa godhong mau nyuwek karena nggak mau ketemu. Ada orang sakit yang dulu janjane ngono tok akhir sakitnya parah. Nah masalah Bapak Ibu ternyata banyak masalah muncul itu kriwian jadi gerujukan. Barang cilik karena nggak segera diselesaikan Bapak Ibu akhirnya membesar akhirnya gede Bapak Ibu akhirnya susah dibendung dan jadi masalah. Itulah Bapak Ibu hormati, saya sangat senang bicara tentang problem solving, pemecahan masalah. Dan izin Bapak Ibu pagi ini saya sharing tentang masalah. Boleh tanya Bapak Ibu punya masalah? Punya tidak? Punya tidak? Karena kalau nggak punya masalah Bapak nggak cocok materi untuk Bapak Ibu ya. Ini hanya cocok buat orang-orang yang banyak masalah. Jamaah sidang subuh rahimakumullah, apa itu masalah ya? Masalah adalah sesuatu yang hadir dalam diri kita yang apa ya? Tidak sesuai dengan kekarepan, tidak sesuai dengan harapan. Atau gap antara keinginan dan kenyataan. Pengennya sholat iso khusyuk, iso tumaknina, iso khudrul qalbi. Ini kok sholat belayang rono rene. Masalah nggak Bapak Ibu? Masalah nggak Bapak Ibu? Halo? Pengennya sholat iso khusyuk tumaknina, iso cedak, iso mi'raj karo Gusti Allah. Ning kok ora iso kaya ngono. Masalah nggak Bapak Ibu? Masalah tidak? Masalah tidak? Masalah tidak? Masalah. Pengen iso qiyamul lail, liyane ya Allah, saben 2/3 malam mengetuk pintu arsy. Lho kok awake dhewe tangi abote. Wah. Masalah enggak Bapak Ibu? Pengen ekonomi iki apik Bapak Ibu. Ane kok struggle sono sprene. Pusing mikir gas 3 kilogram, tuku gas mikir. Token listrik mikir, bayar banyu bulanan mikir, apa meneh nganti UKT, pajak PBB. Ada orang model gitu Bapak Ibu. Itu masalah enggak Bapak Ibu? Pengennya karo bojo ki ya iso guyon gojek karo anak bojo mantu. Nek ora iso cedak. Masalah enggak Bapak Ibu? Pengennya ngajine ki ya iso maca Quran ya apik, bacaan Quran ya fasih, ngimami apa bacaan dhewe iki ya panjang pendek ya apik. Ning kok seprene bacaane sing blepotan ora cetha dawa pendeke, Bapak. Masalah enggak, Bapak Ibu? Jadi apa itu masalah? Masalah adalah gap antara keinginan pengen kaya ngene, kejadiannya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, sampai sini pertanyaan saya, Bapak Ibu punya masalah? Punya masalah? Punya? Ada yang tidak punya? Yang tidak punya ada 2 kemungkinan. 1, makomnya wis dhuwur. Atau yang kedua ndablek Bapak Ibu. Nah, Bapak hormati, saya melihat izin saya mengamati dari aspek behavior. Kebetulan saya belajar di bidang behavior. Ternyata 3 pola manusia Bapak Ibu menghadapi masalah. 3 kelompok. Monggo nanti Bapak Ibu lihat aku yang ngendi. Yang pertama Bapak Ibu ada orang-orang yang kegemarannya itu lari dari masalah. Lari dari masalah, lari dari tanggung jawab. Wis ignore. Wis dianggap ra masalah, jadi halah gue mari dewe gitu lah. Lara engko mari dewe. Jadi ngono. Engko tuwa ya gede engko sadar dewe. Lari dari masalah. Yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, masalah dihadapi ya wis sing penting ya dihadapi, muga-muga berhasil. Nah, orang sing penting wis usaha. Sing penting udah usaha. Nomor 2. Dan Bapak Ibu, kelompok minoritas sing kelompok paling sithik
adalah orang yang menyambut masalah. Apa yang menyambut masalah? Oke, bahkan dipetani masalah dewe, dipetani, di mapping, dilihat, di asesmen, kemudian didaftar, bahkan satu demi satu diselesaikan. Ini keren, menyambut. Jadi masalah adalah justru disambut karena sadar masalah ini sangat mungkin pesan cintanya Allah. Dan masalah ini ujian. Yang namanya ujian ketika diselesaikan akan selesai, naik kelas, akan ketemu masalah yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau ada masalah nggak dihadapi, nggak diselesaikan, hanggur lulus seprono seprene untuk ngatasi masalah sing remeh-temeh. Itu menyambut. Nah, Bapak Ibu, selama ini termasuk yang lari dari masalah, ignore, abai, atau ngadepi masalah, nek sono masalah gedadap begitu, atau yang ketiga adalah menyambut masalah. Yang mana selama ini? Halo? Yang mana Bapak Ibu selama ini? Yang penting Pak. Oke, maka kita akan belajar bagaimana kita menyambut masalah. Menyambut. Apa kata menyambut Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu dengar istilah menyambut, apa Bapak Ibu menyambut itu? Apa Bu menyambut itu? Yuk kita belajar bahasa dulu. Menyambut apa menyambut itu? Apa menyambut itu? Yuk bersiap dan sebagainya. Menyambut itu ibaratnya saya mau silaturahmi Pak Sodik. Pak Sodik. Sodik aku sowan ya silaturahmi ya. Oh mau gue Pak Bang. Minggu sore. Ah siap. Siap wis ngono siap. Akhirnya beliau meeting dengan istrinya. Oh saya Bu, Pak Bambang mau ramus ini. Ayo godoknya pisang ya. Oh bahkan meeting Bu. Godok oh Pak Bambang ini ora goreng-gorengan kuwi godoknya pisang. Tukoke pesen ke wis tuban apa. Bahkan karena saya janji asar sebelum asar, ayo Bu, ayo Pak wis iki kayak taplak sik. Ya Pak Bambang, ya seperti Bu ya, jangan telat Pak Bambang. Begitu saya datang sampai depan rumah, alhamdulillah Pak Bambang matur nuwun. Wah, bahkan kayak spanduk, ahlan wa sahlan bi hudurikum. Wah. Jadi menghadap saya tuh, gitu lah. Menyambut seneng gitu. Ya seneng. Itulah menyambut. Yang kedua menghadapi. Pak Nur, aku saya tahu, nggih Pak, monggo. Halah Pak Bambang teko yes. Hadapi to, meh napa meh dodol asuransi apa MLM wis karepe sing minta adepi sik tataki sik. Biasa wae. Begitu saya datang, monggo Bang, monggo. Ayo kayak wedang gitu. Film. Wis monggo kersane apa Bang? Ini. Itu menghadapi. Yang ketiga apa Ibu? Yang ketiga mengelak. Pak Nur, minggu sore, Bang Nur saya iki lagi sibuk buat akhir tahun lho urusan macam-macam urusan. Engko pertengahan tahun aja Pak Bang, nek selonggar aku tak hubungi jenengan. Yang ketiga adalah apa? Lari dari masalah. Bapak Ibu, masalah adalah tamu. Yang kita sambut sangat mungkin kita dapat sesuatu yang berharga di bulan hari. Yang kalau kita hadapi, kita bisa kalah, bisa menang. Yang kita lari, kita nggak naik kelas. Saya kira sebagian Bapak Ibu Yoswanya udah Yoswa senior. Ngomong sepuh kok enak. Senior. Dalam sejarah kehidupan Bapak Ibu pernah ngalami suatu keadaan, suatu kejadian sing zaman semono. Ya Allah, sesek dada, ya Allah, kok aku yang ini susah, kok aku. Kita mengalami kegetiran, kepahitan. Tapi setelah itu belakangnya bilang apa? Ya Allah, untung ada kejadian itu. Pernah ngalami Ibu? Hingga Allah berfirman, boleh jadi sesuatu yang menurutmu buruk itu baik bagimu, dan sesuatu yang menurutmu baik itu buruk bagimu. Aku Allah mengetahui. Jadi Bapak Ibu, masalah itu baik atau buruk? Masalah itu baik atau buruk? Baik atau buruk? Yes, baik. Nek ditatai. Mas hormati, kemarin 1,5 bulanan yang lalu Bapak Ibu, saya tes lab, general check up Bapak Ibu. Tes lab. Saya selama ini merasa sehat, umur saya 56 tahun, Bapak Ibu, saya kelahiran 68.
Saya merasa satu badan sehat, kuat, saya jangan rajin olahraga, Bapak Ibu. Wes, aku merasa sehat dibanding umur 40-an tahun lalu, Bapak Ibu. Sehat. Dan badan saya memang sehat, nggak ada gejala-gejala apa-apa, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu ketika kemarin tes lab, akhirnya mak jegaguk, mak bedunduk, tiba-tiba hasilnya mencengangkan, Bapak Ibu. Kolesterolnya di atas 380. Gula darahnya, kadar gula darah saya 387. Kemudian trigliserid saya di atas 10. Bapak Ibu, saya masalah atau masalah? Jelas masalah, ini kritikal, ini warning, ini bahaya ini Bapak Ibu. Yang paling berbahaya ini kadar gula darah Bapak Ibu. Karena gula darah diabetes mellitus itu adalah gerbang ibu dari semua penyakit degeneratif, Ibu. Sampai komplikasi apapun itu pintunya ibunya adalah kadar gula darah yang tinggi, Bapak Ibu. Mau stroke, gagal ginjal, penyakit serem-serem itu, Bapak Ibu. Itu pintunya di kadar gula darah diabetes mellitus. Dan saya 387. Menurut dokter itu sudah diabetes. Mau tipe 1 atau 2 itu sudah diabetes. Saya shock Bapak Ibu, lemes drumes. Apalagi Bapak Ibu, adik ipar saya, jadi adik kandung saya punya suami, umurnya di bawah saya, belum lama sudah meninggal. Dan meninggalnya gagal ginjal. Saat ini Bapak Ibu, kakak ipar istri saya, pensiun purnakarya dari PLN, stroke. Bapak Ibu, berarti level kesehatan saya tidak sedang baik-baik aja, bahkan ini dangerous. Lanjut Bu. Arisane nang Jawa masjid men nggih. Lho iki sinau Bu, iki aku kok ngomah rene tenanan nyepir wae Bu. Biar bisa kasih ilmu. Nek jenengan meh ngendikan aja ngajak koncone. Dan saya nggih. Ya kita yuk belajar taklim ini Bapak Ibu, kita jemput hidayah. Iki ra main-main Bapak Ibu. No saya sing jeplak mboten kula Bapak Ibu. Ini Gusti Allah yang akan membuka pintu hidayah kita. Yuk belajar. Ketika ada ruang ilmu kita bismillah ndonga sik ben kita belajar. Sepakat nggih? Lanjut. Sinten sing di masalah? Jadi Pak mati saya sedang tidak baik-baik aja. Maka saya harus lakukan sesuatu Bapak Ibu. Karena jika aku lari tadi ditambah karu-karuan. Alah ora apa-apa kae sing gula darah 400 ya sing urip sing rono rene guyu-guyu pringas-pringis. Coba kalau saya gitu. Kalau selalu ora apa-apa bar misalnya. Ketika saya tidak sambut masalah itu, saya tidak treatment, saya tidak intervensi pada masalah itu, maka bukan tidak mungkin Bapak Ibu, masalah yang boleh jadi cuma gejala awal akan membesar jadi masalah besar. Ngerti-ngerti problem. Orang yang kena diuji Allah dengan penyakit kanker, atau stadium 4, stadium lanjut, treatmentnya luwih angel. Padahal dulu ketika masih stadium awal, bahkan sebelum ada kanker, lakukan pap smear macam-macam, bisa dieliminir, betul tidak? Ketika stadium awal langsung lakukan kemo atau apa, kasus apa, rampung, tapi wis gede kayak gitu. Orang kena diabetes mellitus ketika dirawat dan sebagainya, iso mari. Saya juga ketemu orang, kata dia gula darah selalu di atas 500 Bapak Ibu. Dia 9 tahun dia berjuang untuk mengatasi diabetes itu. Dan sekarang sehat. Bahkan dia bilang, Pak, Florian mboten saged berdiri, Pak. Maksudnya apa orang ngerti Ibu ya. Saat ini mau normal meleh gitu.
Kenapa? Ditatai. Maka Bapak Ibu, bagaimana saya menyambut masalah saya tadi? Yang pertama saya terima, aku terima. Ya ini faktanya aku terima bahwa saya tidak sedang baik-baik aja. Saya belajar ridha, terima atas qadarullah sesuatu yang sudah terjadi. Seraya apa Bapak Ibu? Seraya mohon ampun sama Allah. Ikan gara-gara dosaku. Sesuatu yang baik datang dariku Allah. Ya kata Allah, sesuatu yang baik datang dariku dan sesuatu yang buruk datang darimu. Aku kondisi kaya ngono ya karena aku nggak bisa jaga pola makan. Gaya hidup saya ceroboh. Iki kesalahanku dewe, aku terima. Seraya apa Ibu? Saya mohon ampun sama Allah, istighfar sing akeh. Istighfar gaya Nabi Adam, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Wes ngono kuwi. Gayane Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz nangis. Terbanyak saya tulis istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani dan sebagainya. Jadi perbanyak istighfar. Kenapa? Ya Allah, kula niku salah, kula zalim. Ngaku sama Allah, mohon ampun sama Allah. Allah, Engkau Maha menyelesaikan masalah. Bagi Engkau enggak ada yang sulit. Bagi Engkau enggak ada yang ya Allah tolong, ya Allah. Tolong. Tolong wahai ya arhamar rahimin. Wes pokoknya terima. Jadi ketika kita menghadapi masalah Bapak Ibu, langkah pertama apa Bapak Ibu? Terima ridho atas apapun yang sudah dan sedang terjadi. Ibarat nasi telah jadi bubur, maka bubur nggak bisa jadikan beras lagi. Yang paling bisa jadikan bubur spesial. Sampai di sini Bapak Ibu, pertanyaan saya, punya masalah? Punya masalah? Apa yang pertama mesti dilakukan? Terima. Oh, cangil kan donak, goro-goro ada yang begitu? Anak diselen-selen itu. Jelas-jelas ketika hari ini Bapak Ibu ekonomi kita berat, ngos-ngosan. Ya terima, kita sadar bahwa kita sedang tidak baik-baik aja. Kita sedang punya masalah ekonomi yang kudu diramungi. Buktinya boleh jadi 3-4 tahun terakhir ngos-ngosan. Ini nek ora diramungi kan ngos-ngosan terus. Maka apa? Terima. Iki hubungan karo anak karo mantu kok ora apik ya terima. Oke, ini masalahku. Sing salah aku. Sing salah aku. Selama kita masih gemar menempatkan kesalahan di pihak luar, masih jauh dari solusi. Anak orang ngerti wong tua. Semakin kita menempatkan kesalahan di pihak luar dan kita merasa tidak punya masalah, kita kesalahan apa Bapak Ibu? Yang pertama apa? Terima. Boleh angkat tangan semua monggo, angkat tangan semua monggo, tangan. Oke, terima. Ridho, ikhlas atas segala sesuatu yang sudah dan sedang terjadi. Yang pertama. Step yang kedua apa? Step yang kedua apa? Perbanyak literasi. Oh, ini bahasanya pakai bahasa keren ya Bu nggih, ya Mbah ya. Apa li? Belajar takon kono kene, cari referensi, cari data agar kita bisa proporsional menghadapi masalah kita sehingga nanti kita bisa selesaikan. Yang salahkan apa Ibu? Saya tanya sana sini, kanca-kanca sing dokter, kanca-kanca sing ngerti tentang penyakit, aku takon kono kene, tak teman saya apoteker, saya takoni piye to beno takon. Kemudian nonton YouTube, wah Dokter Tirta, Dokter Zaidul Akbar, Dokter Cahyono, wah tak pelajari seminggu Pak saya. Seminggu tuh melototi YouTube. Belajar diet kan harus diet habis itu. Belajar diet sing keto, sing macam-macam diet. Terus dietnya Adi Rai, belajar tenan kuwi. Terus dietnya si Dewi Huges, sampai sinau. Kenapa harus banyak belajar? Harus perbanyak literasi. Kenapa? Agar kita proporsional menghadapi masalah kita. Kemudian apa? Kemudian kita bisa siapkan langkah-langkah solusi.
Ketika Bapak Ibu ada masalah dengan pajak, ya kudu sinau tentang pajak, nggak bisa tidak. Ketika Bapak Ibu kena masalah utang, itu utang macet, kredit macet, ya kudu sinau tentang perkreditan, tentang utang. Ketika Bapak Ibu lagi repot urusan keuangan, ya kudu belajar tentang peluang-peluang dapatan fresh money, peluang-peluang untuk menata keuangan, kudu sinau guys orang. Jadi Pak mati hari-hari kita mesti harus banyak belajar untuk apa? Untuk solve the problem, memecahkan masalah-masalah kita. Yang kedua belajar. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga adalah susun resolusi. Apa resolusi? Resolusi adalah hal-hal sing kudu kita lakoni agar masalah kita selesai. Penyakit saya, warning untuk saya, orang-orang sing iso napa-napa selain saya. Saya mesti merubah perilaku saya. Maka setelah saya belajar, aku kudu piye? Ternyata ketemu 34 item loh Bapak Ibu. 34 item sing kudu tak lakoni. Apa antara lain yang dulu biasa minum kopi teh nas gitu panas lagi kental, saiki teh tawar lah Ibu. Kopi ini kopi pahit, mau tidak mau? Mau tidak mau? Kenapa? Saya harus ngasih masalah. Jadi satu riga ini manis, jadi izin tidak saya minum. Saya hadiahkan pada Pak Nur Sodik yang fasilitasi saya untuk kesini. Yang unjuk jenengan, aku tak saya putih wae. Yang biasanya makan sak petutuk, sak gunung ungaran, Bapak Ibu, bahkan nambah, Bapak Ibu. Saiki sithik, bahkan kurangi karbo. Sing biasa goreng-gorengan, tahu petis mendoan, saiki ora kecuali goreng dhewe pas ngilawuh. Biasane bengi bar gawean langsung, wah kok sego goreng kowe tio. Ora. Sing biasanya olahraga cuma jalan cepat, olahraga kardio bahkan dan beban, banyak Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu salahkan banyak hal yang dulu tidak saya lakukan, harus saya lakukan. Agar apa? Karena saya sedang menyambut masalah. Target saya 3 bulan clear, tak setut Bapak Ibu. Bapak Ibu, alhamdulillah 3 pekan lalu saya tes lab lagi. Hasilnya mencengangkan Bapak Ibu, kadar gula darah sudah turun jadi 127 alias wis normal. Alhamdulillah. Kolesterolnya saya rada dhuwur, tapi rada gampang kolesterol ya. Kasih itu oke. Apa yang terjadi ketika saya lari tambah parah. Maka besar mati ketika kita punya masalah 4 step, 4 tahapan yang mesti kita hadapi. Pertama apa? Terima. Ayo bahwa hari ini kita tidak sedang baik-baik aja. Yuk kita mapping yuk. Besar mati kita terima ya, kemarin cilik, paling cilik ini resi tertib kan ya apik, betul ya? Ning wis cilik kaya kapal pecah ora karu-karuan. Mana mungkin disebut ini surgaku, rumahku, surgaku. Ketika kita tidak menganggap ini masalah, hati-hati Bapak Ibu, kali kiamat kurang rong dino, omai kita teng blengkrah kayak gitu Bapak Ibu. Yuk sadar, cari kebersihan sebagian dari iman. Kok omai kok kayak gitu. Padahal kejadian itu diresiki orang nganti rong dino ya selesai. Tapi kita gemar ape Bapak Ibu. Yuk sadar bacaan kita ini belepotan. Kita nggak bisa, habis tuwek ora iso tangi atau ora iso paseh to. No. Yuk sadar. Bacaan kita enggak, yuk kita belajar. Yuk belajar tahsin, belajar apa meneh lah. Yuk belajar meneh. Salate kok ora iso apik, yuk sinau meneh. Terima bahwa kita punya banyak masalah. Terima itu jadi bagian dari hidup kita. Setelah terima Bapak Ibu, terima saya apa? Mohon ampun sama Allah karena ini kedoliman kita sendiri. Yang kedua apa? Yuk banyak belajar. Ngaji ini apik Bapak Ibu, tapi ora cukup apalagi ngaji yasinan tok. Ya, ora ono ilmu sing tambah-tambahan. Ngaji yasinan wis oke, tapi sinaune kudu ngaji rono rene, ya sinau YouTube
Apa kuwi TikTok-e sing nggih sinau nggih belajar kuwi Ibu. Aja malah nggih nonton Nikita Mirzani Bapak Ibu. Ayo kita jadi bahan belajar. Jadi kita nggih sinau Bapak. Kita bisa kenal Quran, kenal sirah Nabi. Ini kok kene loh Bapak Ibu. Yang ketiga, susun langkah-langkah. Setelah kita belajar, susun langkah-langkah, susun resolusi, dan yang keempat adalah aksi. Apa tuh aksi? Ya, aksi, bertindak. Karena apa Bu? Ya, resolusi tanpa aksi, halusinasi. Siapkan waktunya, aku kudu tenanan kerampunge Mas. Tahun ini kudubar, iki kudubar. Dan kabar baiknya Bapak Ibu, ketika kita gemar menyambut masalah, maka nanti masalah kita akan tereliminir satu demi satu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu membayangkan Bapak Ibu mesti jalan di sebuah lorong panjang. Panjang lorong itu. Lorong panjang. Dan lorong itu di kiri kanan ada kamar-kamar atau bilik-bilik kecil Bapak Ibu ya. Mungkin kamarnya ya panjang lebarnya sekitar 3x4 lah atau 4x5. Sepanjang lorong atau pintu kiri kanan itu pintu-pintu kita berjalan ada pintu-pintu. Dan dari kamar-kamar itu Bapak Ibu ada kamar yang terang benderang padang jinglang. Apa itu? Ya melambangkan kondisi kita. Kalau Bapak Ibu kita rajin ibadah kenceng, ngajine kenceng, sholawatane kenceng, wah top kuwi. Berarti apa Bapak Ibu? Ruang itu, bilik itu terang padang jinglang. Nah kamar yang lain mungkin temaram, ekonomi sing pot-potan, yang sering ganggu pikiran, ibadah iso terganggu, ngaji pro-aprai karena apa? Ada ruang lagi gelap gulita karena hubungan dengan pasangan, dengan keluarga, ora karu-karuan. Wes ngono ada ruang kesehatannya yang telep-telepan, lolololan gitu. Ada ruang padang meneh, ruang gembira. Kalau senangnya mancing, gembira terus boleh. Artinya kita punya ruang-ruang kehidupan kita, Bapak Ibu. Ada yang memang wis padang jinglang, udah cerah, kenapa? Wis api. Dan ada ruang-ruang temaram itu, bahkan ruang-ruang gelap. Maka tugas kita, Bapak Ibu, menemukan ruang-ruang gelap itu, ruang-ruang temaram. Yuk kita padangi, kita selesaikan satu demi satu. Karena kita tidak mungkin bisa melu ngurusi masjid. Pura-pura ngurusi masjid awake dhewe ra barbar, betul tidak? Pura-pura ngurusi umat. Sibuk urusan setoran harian anaknya sekolah 20.000 bingung saben dina gitu. Mana mungkin kita bisa ngaji rene enteng awake dhewe lara-lara terus. Mana mungkin kita bisa ngomong banter nih keluargane dhewe ra karu-karuan. Yuk bismillah Bapak Ibu. Kita sambut masalah kita satu demi satu. Karena sungguhnya sangat mungkin masalah itu adalah cara Allah untuk mengangkat derajat kita, Bapak Ibu. Sangat mungkin masalah yang kita hadapi itu janjane ujian, Bapak Ibu. Ujian kuwi nek digarap nilainya apik, ngerampung, besok kasih ujian lebih tinggi. Ning nek ora dirampung ke ujiane her terus, ulangan terus barbar. Karena sangat mungkin Bapak Ibu masalah adalah betul-betul pesan cintanya Allah. Mengakhiri sharing pagi ini Bapak Ibu, kita belajar dari Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang luar biasa, Bapak Ibu. Nabi yang dikisahkan, nabi yang gagah, tampan, sugih, rojo, tampan, sugih, rojo, bojone ayu, anake 12 apik-apik. Jadi Nabi Ayub ini dikisahkan sebagai sosok yang ideal. Mungkin bahasa sekarang berkah berlimpah. Hidupnya berkah berlimpah, berkah berlimpah. Ternyata ada iblis yang nyampaikan pada Allah, wahai Allah, itu Ayub. Ayub ya aja dia taat kepadamu.
Ya aja, karena dia kan kau beri kelimpahan, duitnya banyak, asetnya banyak, bojone ayu, anaknya pirang-pirang, ya biasalah. Si iblis kayak gitu, Ibu. Dan akhirnya Allah menguji Ayub, seakan-akan mau berkata pada si iblis, ya lihatlah Ayub. Nabi hormati Nabi Ayub, kondisi yang berkah belimbah tadi, situasi bisa berubah drastis dalam 3 hari. Hari pertama Bapak Ibu, asetnya, hewan ternaknya mati, wabeh, mati, mati entek. Kebun-kebunnya terbakar. Akhirnya asetnya kembali ke zero. Bondone entek. Bapak Ibu pernah kaya Bapak Ibu? Dan bangkrut pernah? Kalau pernah Bapak Ibu, ini saja cerita. Bisa pulang di rumah karena masalah, disita bank, akhirnya ngontrak, ngerasa kayak gitu. Misalnya, nah asetnya, sedih baru enak. Sudah begitu Bapak Ibu, hari kedua Bapak Ibu dikasih sakit. Yang sakitnya ini ternyata dikisahkan sakitnya adalah belum pernah dialami orang sebelumnya dan perlu dialami orang sebelumnya, atau sakitnya itu berat sehingga diusir. Dan anaknya Bapak Ibu berada di sebuah tempat, di rumah atau payon apa, ambruk, dan 12 anaknya mati seketika. Pernah ada orang tercinta Bapak Ibu yang meninggal? Pernah? Saya ketika SD masih kecil ingat adik saya meninggal, sedih aku. Apalagi bapakku ibuku, saya bisa melihat kesedihan. Ini siji rolas. Jadi Bapak Ibu, Nabi Ayub seperti itu. Nabi Ayub terus bersabar dan berikhtiar Bapak Ibu. Bersabar dan berikhtiar, bertawakal Bapak Ibu. Hingga suatu hari istrinya, wahai Ayub, engkau kan nabi, engkau bisa mohon sama Allah. Soal aset hilang ora apa-apa, soal anak ya wis, sing penting ojo kesehatane ojo nganti gitu. Menarik Bapak Ibu, Nabi Ayub ngomong sama istrinya, wahai Dinda, wahai mama gitu. Dulu kita berapa lama kita kasih kenikmatan Allah? Isya jawab 20 tahun. Nah, kita baru 18 tahun, belum impas. Dan ketika tepat di tahun ke-21, sakitnya terasa luar biasa hingga mengganggu ibadahnya. Akhirnya Ayub, Allah ini sakitnya udah mengganggu ibadahku. Jadi Nabi Ayub justru ketika sakit ibadah tambah kenceng, tambah nyedai karena Gusti Allah. Kita kalau masalah tambah segep apa tambah melayu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, tepat di tahun ke-21, hari pertama, Allah membalikkan keadaan. Sakitnya dihilangkan, menjadi sehat, bahkan lebih tampan, hingga istrinya pangling dengan suaminya sendiri. Kabarnya tersiar ke seluruh penduduk negeri, pada berbondong-bondong datang, yang kemarin ngusir sekarang datang, nggawa macam-macam hadiah, macam-macam. Singkatnya ada hadiah dan rezeki lain. Total setelah dihitung asetnya 2 kali lebih lipat daripada aset yang dulu hilang. Yang ketiga, akhirnya istrinya pun kumpul dan hamil. Setiap ngelahirke dadi loro kembar, ngelahirke ping 12. Akhirnya total anaknya piro 24. Jangan bayangkan, Pak, aku papatnya berat ya Pak, ini Nabi. Nah, besar mati, jadi masalah tugas kita apa? Wes kudu rampung ke, sabar mohon sama Allah, karena bukan tidak mungkin tadi. Ini kan pesan Quran, sejarah berulang. Dan dari masalah itu bukan tidak mungkin Bapak Ibu, Allah akan memelantingkan, mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Karena kita ikhlas, ridho, sabar, ikhtiar sing tenanan. Dan dari masalah itu justru kita makin dekat pada Allah,
makin merapat pada Allah. Semoga kita menjadi bagian umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tangguh. Amin doa Ibu ya. Sing ora ingaingi, no, pahpoh ndak no. Umatnya Nabi karena nabinya keren ya umatnya kudu keren, gitu. Oh, kudu keren, sing percaya diri, fokus pada masa depan, terus ngerampok apa-apa. Maka yuk kita menghadapi tahun 2025. Yuk. Kita ubah gaya hidup kita. Yuk masalah-masalah kita selesaikan satu demi satu. Hanya kepada Allah kita mohon, hanya kepada Allah kita berserah diri. Monggo Pak, nggih, monggo kasone Pak, monggo Pak, nggih. Lagi bonus nggih jenengan. Ya. Ya. Kalau namanya menyambut itu kan ada diberitahu. Ya. Tetapi masalah ini datang tiba-tiba. Ya. Ini bagaimana disebut menyambut dengan datang tiba-tiba. Oke, ya bagus. Kalau menyambut kan tamu ngasih tahu. Kalau datang tiba-tiba. Ya, jadi besar mati dalam kehidupan kita ada hal-hal yang unpredictable. Hal-hal yang tidak diduga-duga, tidak diperhitungkan, ujuk-ujuk mak bedunduk datang, misalnya pandemi. Oke. Saya juga tahu-tahu kan saya merasa sehat Bapak Ibu. Ngerti-ngerti kayak gitu. Tiba-tiba. Maka apa arti menyambut? Ketika datangnya masalah itu Pak, oke, sejenak kita hening. Kita melihatnya dulu, enggak langsung. Kita kemudian melihat duduk perkaranya, melihat secara proporsional, oke, proporsional. Nah, setelah itu baru kita bertindak sesuatu. Mungkin Bapak Ibu kita punya masalah tadi, tahu-tahu kehapusan, aset kita digelapkan orang. Piutang nggak terbayar misalnya. Padahal sebelumnya lancar-lancar, baru maka menyambut adalah kita sejenak, oke, terima dulu, ikhlas dulu. Kemudian kita melihat secara proporsional, mencoba melihat secara utuh masalah itu dari kejauhan. Kita mapping, kita petani Pak. Nah itu menyambut. Jadi betul-betul kita lihat alon-alon proporsional enggak membanyai gitu. Dan Bapak Ibu sesungguhnya boleh jadi memang ada masalah yang memang tahu-tahu datang, ada yang sajane kita udah datang lama, tapi kita nggak care. Masalah itu kan ada simptom atau gejala namanya. Bapak Ibu ketika kita kok bersin-bersin, ini tanda loh Bapak Ibu. Ini warning dari itu pada sesuatu yang tidak seimbang. Tapi kita sering apa? Alah mau masuk angin biasalah, wis ngombe budrek pusing sithik. Ketika pusingnya bolak-balik, hati-hati, boleh jadi itu lebih parah loh Pak Ibu. Nek cuma greges-greges sedih loh, mau kesel tok boleh jadi. Nek kok berulang, ini tanda. Ketika tanda, yuk segera sambut. Biyen jagongan karo anak iso gojek, kok saiki jak ngomong cuma sak kecap. Nah, ini tanda. Biyen ayo subuh, gregah subuh. Saiki kok oleh tanda. Nah, kita fokus di tanda. Maka agaknya Bapak Ibu kita perlu apa ya? Radar masalah kita agaknya perlu aktif. Caranya apa? Melihat hal kecil dalam hidup kita pun kita udah tanggap ini masalah ini, tondo, ini gejala ini. Sehingga kita betul-betul menyambut itu Pak. Begitu aja Pak. Radar masalah kita mesti aktif. Sehingga nanti ketika mulai muncul sini langsung kita selesaikan. Gitu Pak. Monggo yang lain kalau masih ada.
Silakan kalau ada. Oh, Pak J. Oh, Pak RW, Pak. Nggih. Sama dengan saya RW, Pak. Kemarin milih siapa, Pak? RW, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan bahwa kita itu yang bermasalah, artinya kita preventif kalau ada masalah. Ya. J. Nah, kalau saya apakah tidak biaya kita itu menghindari masalah. Artinya ini, jadi kita mencari masalah. Tadi kan nyambut artinya kalau suatu perkataan kita tidak lagi, Ya. Ya. Nah, kalau menurut kami mungkin lebih baiknya lagi kalau kita itu nggak usah cari masalah. Artinya begini, contohnya, sekarang kan mana orang liburan wisata, jadi yang sebenarnya ya lebih lah, banyak sekarang wisata itu dan sebagainya. Nah itu menurut saya sebenarnya itu cari masalah. Dibanding dengan kita sebenarnya kita itu untuk nyari bahagia itu tidak harus happy keluar. Ya. Yang tadinya nanti banyak risiko yang akan kita hadapi. Ya. Seperti sekarang fenomena alam ada prediksi, banjir, jalan macet, longsor dan sebagainya. Itulah yang mungkin kita akan ambil risiko kalau kita akan ke sana. Ya. Nah, Ya. saya baik, mungkin kita nyari hiburan atau nyari happy itu yang kita tahu dari rumah, tapi bermanfaat gitu. Artinya kita mungkin lebih banyak ya istilahnya masjid, nilai pengajian, yang itu notabene kan praktis kita tidak akan nyari masalah, kita akan nyari risikonya. Ya. Sehingga kita nanti akan dengan kita happy di rumah, artinya kan kita jadi ya mungkin tidak sakit, terus tidak tidak mudah masalah. Iya. Terima kasih Pak. Masyaallah. Bapak Ibu, tolong dijawab Ibu ya. Aku pagi jam 3:15 kerengkangan, aku rene iki masalah enggak Pak Ibu bagi saya? Kan wong nganggur golek perkara ya. Aku rene ya bayar tol dhewe. Bensin dhewe. Ini masih mending cuma ini Pak, cuma budak payung. Nanti sore, nanti siang habis acara saya neng Banjarnegara Pak, ngurusi pesantren Pak. Acaranya 2 jam Pak. Neng PP-nya 8 jam, 4 jam kali 2, nyetir dhewe, ngisi bensin dhewe, maam dhewe. Ya Bapak, dalam hidup kita memang apa Ibu ya? Mungkin hiburan masa ndak neng gunung. Kalau memang ke gunung itu membuat dia bisa dekat dengan Allah, bisa dengan keluarga, why not gitu. Meskipun nanti faktor-faktor resiko mesti kita eliminir gitu kan. Tetapi Bapak, bagus sekali pertanyaannya. Dalam konteks materi kita hari ini, masalah ruang-ruang gelap, ruang-ruang temaram yang hadir dalam diri kita. Dan tentu saja kita lakukan tindakan preventif agar kita nggak buat perkara tadi Pak. Misalnya Bapak kita piknik, ayo piknik, ini orang kudu ning Gunung Kidul. Ayo kita pengen tahu siapa kita. Yuk delok kondisi keuangan kita, keluarga kita. Aja dipaksake. Nek cuma ning gunung apa ndek ning Banyuwangi gitu loh. Ya Gunung Ngaran munggah ning Wedini rampung gitu loh. Artinya kita eliminir hal-hal yang itu Pak Ibu. Jelas-jelas Bapak Ibu kita ya memang kita meh anake kita nikahke ya sunai iki ya memang dirayakan. Ning kerayakannya apakah harus pakai gedung nggon Koda 4 di Ponegoro atau sampai gawe dalan 3 dina dalane ra iso liwat.
Nah, kita yang paling tahu jangan sampai keputusan kita justru bikin masalah kita. Itu kata kuncinya. Sepakat ya, Bu ya? Itulah kita mesti belajar lillahi ta'ala, kembali ke substansinya, gitu lah Pak Ibu ya. Kita eliminir hal-hal proyek-proyek yang mau kita jalani, mau seneng, mau dolan, mau pesta, mau apapun Bapak Ibu. Gitu. Contoh sederhana Bapak Ibu, kan umroh haji kan apik, betul nggih? Apik tenan Bapak Ibu. Tetapi saya melihat banyak orang umroh haji golek masalah Bapak Ibu. Kenapa? Lo aku pendamping jadi apal Bapak Ibu ya. Ini banyak orang sibuk malah budal mikir oleh apa nggo duit pirang-pirang. Neng kono tawafe malah neng mall. Wus liyane mesti mikir ponakanku mantuku, ketua RW urung, ketua RT belum. Mikir golek oleh-oleh. Betul kok saya melihat dengan mata kepala. Umroh malah tawafe iki neng mall ya, Bu. Salatnya nganti telat. Saya lihat dengan mata kepala dan tidak sekali dua kali. Kenapa? Pikirannya kudu oleh-oleh gitu. Begitu balik bingungi Bapak Ibu kan ngepak engko kena Bekasi, wah titip, geger lah Ibu. Itu yang sebut orang golek masalah. Nah mungkin kali lain judul kita mencari masalah, gitu aja, mencari masalah. Tapi tema kita hari ini menyambut masalah. Hal-hal yang sudah ada tanda-tanda hadir dalam diri kita, segera nyaman, yuk kita terima segera dirampungi, yuk dirampungi, nah, gitu. Sepakat nggih? Sepakat nggih? Nah, Bapak keren. Nanti materinya adalah kuwi mau Pak nanti judulnya. Judulnya adalah apa? Aja golek molo. Judulnya itu. Oh iya, Bapak Ibu. Aku apa Bapak Ibu bar nganten pas ngantenan kan wah, Ibu Pertiwi. Bar kuwi lemahe diris biasa, Pak. Mantune digigil. Wah, akeh, Pak. Banyak orang, Masya Allah, utangnya Pak Nur Sodik, utang nih BMT pirang-pirang doram bayar. Wes, hanya gara-gara apa? Karena hanya gara-gara belajar tadi, karena dia golek molo hidupnya. Banyak orang hobinya golek molo, Pak. Jadi judul pertemuan yang akan datang, judulnya golek molo. Sepakat? Iya, biar kita belajar hidup ini lillahi ta'ala, sakmat. Dia kabeh karena Allah Ta'ala, bukan karena ego, bukan karena kabeh lillahi ta'ala ra golek molo. Lo ada loh Pak di tempat sana, di masjid Panen Mars sana. Ana wong kudu dadi imam, kudu dadi imam. Ana dijadwal iku ora gelem Pak. Kan ora dadi imam malah ora subuhan ora jamaah. Lho keren to kuwi. Ana Pak. Lah sing ngudokke ya sapa? Betul ya? Nek mau dibangun-bangun dhewe monggo, ini contoh di tempat. Kan nyusahin diri sendiri, Bapak Ibu. Nah, kita sering gemar nyusahin diri sendiri. Mah piknik dadak ning Gunung Kidul wong duite yang ngepres, bensinnya ketip-ketip gitu kan ya. Ngono ning Gunung Kidul gitu kan gitu. Jadi banyak orang gemar golek molo. Kenapa? Hidupnya tidak inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati tidak lillahi rabbil alamin, tapi lillahi gagah, keren, hebat. Dia telah jadi Tuhan, ngeri loh. Semoga Allah jaga kita agar kita menjadi sang penghamba abdunya Allah, bukan jadi Tuhan-Tuhan kecil. Amin. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Cocok napa cocok? Cocok napa cocok? Saya ngendikan cocok tuh jari. Nah, lek cocok kok tak agendakan. Karena kalau baru subuh mang keliling Pak ngene iki Pak, golek molo Pak. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sama-sama kita watawa sobil haq, watawa sobil sabar, saling mengingatkan dalam kebaikan dan takwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.